Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya panjang umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sekali lagi yang menjawab salam saya murah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai halaman 44 ya. Kitab Fikih Muamalah yang ditulis oleh Dr. Ibdal Shah dan Henry Tanjung. Nah, ya. Ini kitab yang ditulis yang terbit tahun 2014, ya, 10 tahun yang lalu ya, terbit. Ya, cetakan pertama sudah habis, cetakan kedua nggak dicetak lagi. Nanti ada revisi, edisi revisi. Ya. Kita sudah bahas beberapa hal, termasuk dalam mensikapi harta kita sudah bahas. Dan sekarang kita masuk kepada bagaimana agar harta menjadi anugerah sarana ibadah dan sahabat abadi di dunia dan di akhirat. Ya. Ada syaratnya, nah, gitu ya. Jadi ada syarat agar harta itu menjadi sarana ibadah. Pertama, tidak mendapatkannya dengan cara yang batil. Nah, ini ya. Banyak orang mendapatkan harta dengan cara yang batil. Begitu dapat harta disedekahin, ya. Jadi sumbernya haram lalu disedekahin. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya masuk ke BCC. BCC itu kalau kita masuk pintu gerbang utama yang sebelum keluar itu kan, sebelum pintu keluar yang rame-rame itu kan ada pintu gerbang utama. Masuk itu kan ada ruko-ruko itu. Itu ada 4 ruko kalau tidak salah. Itu ditulis ya. Disita dugaan pencucian uang gitu. 4 ruko itu. Coba nanti kalau perhatikan. Ya, masuk PCC sebelum belokan gitu ya, sebelum belokan ke hotel di pojok itu ada 4 ruko apa 5 ruko itu. Panjang. Ya. Nah, jadi banyak orang kaya tapi cara mendapatkannya tidak benar gitu. Ya. Nah, ini tidak menjadi syarat ya, tidak akan hartanya menjadi sarana ibadah, nggak akan. Sampai kapanpun nggak akan. Ya. Bahkan menjadi bumerang ya. Nah, jadi cara mendapatkan ini menjadi sangat-sangat penting. Ya. Ada juga orang korupsi, kemudian habis korupsi umroh. Itu apa? Nyuci dosa. Nyuci dosa, habis korupsi umroh, nyuci dosa. Gitu ya. Nggak akan diterima umrohnya, nggak akan diterima. Ya, jadi sumber itu penting. Ya, sumber itu penting. So kalau sumbernya itu haram, nggak akan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila masuk menjadi makan buat anak istri kita, maka masuklah harta haram. Masuklah itu sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Ya. Jadi barang siapa yang mendapatkan rezeki yang haram lalu diberikannya pada anak istrinya, itu sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Ya. Itu saking mengerikannya, ya, tentang harta yang haram ini. Ya. Di sebelah kosong nggak? Ada ibu-ibu. Kalau nggak ada ibu di situ di sini. Ada ibu? Ada ya. Kalau nggak di bawah juga bisa sholat di bawah mas. Di bawah ada bisa sholat. Ya. Nanti antum terganggu soalnya. Ya. Nanti bagi yang sholat diarahkan ke bawah aja. Ya. Nah. Jadi tidak mendapatkannya dengan cara yang batil. Ini dalam apa? Ini dalam Al-Quran, ini bukan dalam hadis ya.
begitu kuatnya Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Baqarah 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Ya, litakulu fariqam min amwalin nas bi ismi wa antum ta'lamun. Ya. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, bil batil. Apa arti batil? Dengan cara yang salah. Ya. Banyak cara, ya, banyak cara orang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan membawa urusan itu kepada hakim, membawa ke pengadilan urusan sengketa harta. Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu. Ya, bil ismi, dengan cara yang dosa, dengan berbuat dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Ya. Jadi ada orang yang memang mengambil harta orang lain dengan cara yang salah, gitu. Ya, bahkan membawa urusannya ke pengadilan. Ini yang paling sering dalam hal tanah ini. Ya, dalam hal tanah ini paling sering. Ya, ada beberapa waktu yang lalu teman dari Jakarta datang ke rumah. Ya, dia ingin mengadu. Mengadu kenapa? Karena dia sudah bangun sekolah di Cirebon, ya, sekolah Islam terpadu. Nah, tanahnya itu tanah wakaf, jadi ada orang yang berwakaf lalu join, dia bangunkan gedungnya, ya, sudah dibangun gedungnya, dia sudah habis 7 miliar bangun gedungnya. Tahu-tahu dia datang, Pak Ustadz, begitu gedung jadi Ustaz, ada orang datang bilang apa? Itu tanah dia. Pakai sertifikat. Ini tanah saya. Ini bukan tanah si wakif. Gitu. Ya. Jadi satu tanah itu ada 2 sertifikat. Wallahu alam yang mana yang betul itu. Ya. Tapi yang terjadi itu sudah dibangun itu, udah habis dia 7 miliar. Soalnya sekolahnya bukan sekolah ecek-ecek gitu, ya, sekolah Islam terpadu yang gagah lah gitu. Ya. Kalau saya beritahu namanya, antum langsung oh iya gitu. Saya nggak usah beritahu namanya. Ya. Gimana solusinya Ustaz? Saya bilang, ya tolong dicek betul tanahnya. Gitu ya. Apakah betul tanah itu milik si wakif atau milik orang yang datang ini? Gitu, ya. Dan memang dalam beberapa kasus masalah tanah ini menjadi problem, khususnya tanah wakaf, ya, menjadi problem. Kenapa? Tadi itu ada 2 sertifikat, bahkan ada yang satu area 3 sertifikatnya, gila. Gimana caranya itu? Ya, jadi kalau sudah begitu kan ujungnya di mana? Dibawalah ke pengadilan. Kuat-kuatan kan? Nah, inilah yang diwanti-wanti oleh ayat ini. Bagaimana orang dengan kekuatan lobi sana sini yang tadinya memang itu bukan tanah dia, jadi tanah dia. Menanglah dia di pengadilan. Itu. Ya. Masya Allah. Jadi dia ceritakan itu, dia bilang gimana solusinya, saya bilang ya kita ini negara hukum, saya bilang ya kita harus betul-betul lihat betul, cek betul, ya. Bila perlu datangi BPN, tanya betul gimana ini surat tanah ini kok ada 2 sertifikat, gitu kan. Pasti ada yang asli, pasti ada yang tidak asli kan gitu. Pasti ada yang benar, ada yang salah kan gitu. Nah, cuman kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah ini, ya. Kalau dua-duanya misalkan dapat di backing, ya, oleh pejabatnya misalkan, susah kita kan. Nah, jadi itu sudah jauh diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti akan ada orang yang makan harta orang lain itu dibawa ke pengadilan, membawa urusan harta itu kepada hakim. Ya.
Nah, kemudian diputuskanlah yang salah yang benar, yang benar yang salah. Nah, jadilah dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Padahal dia tahu dia salah. Ujungnya kan wa antum ta'lamun. Padahal dia tahu itu bukan tanah saya gitu. Tahu dia, tapi karena permainan di pengadilan, ya, maka itu menjadi tanah dia. Ya. Dia memenangkan kasus. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Ya. Nah, jadi kita jangan silau dengan orang kaya, ya, jangan silau. Yang harus kita cari adalah bagaimana cara dia mendapatkan harta itu. Ya, nggak usah silau dengan orang yang punya segala macam, ya, nggak usah silau. Yang harus kita tahu bagaimana dia mendapatkan harta itu. Ya. Saya bilang, wah ini Bogor kalau dengan kasus yang di ruko-ruko di BCC itu, saya menduga Bogor ini menjadi investasi pencucian uang. Ya. Itu yang baru kita tahu, yang jelas-jelas di Pampang gede-gede. Yang apa kita nggak tahu? Makasih Haji Wahyu. Ya. Ya. Nah, jadi pertama, ya, agar harta menjadi sarana ibadah, maka kita mesti mendapatkannya dengan cara yang benar, ya. Tidak mendapatkannya dengan cara yang batil. Nah, yang kedua, berusaha mencari rezeki yang halal. Ya, ini dalam hadis riwayat Ibnu Asakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bata kallan min talabil halal bata maghfuran lahu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tertidur karena lelah mencari rezeki yang halal, maka ia tertidur dalam ampunan Allah. Nah, ini dia. Ya. Jadi orang-orang mulia itu orang yang mencari harta dengan cara yang halal. Kelelahan, kecapean, tertidur dia, tertidur dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini luar biasa ini. Jadi kalau kita pergi, misalnya ada yang kerja di Jakarta, yang pergi pagi, habis subuh berangkat, pulang malam, lelah tidur, tapi niatnya karena Allah, tidurnya dapat ampunan. Ya. Tapi sekali lagi catatannya, mencari rezeki yang halal, itu ya, catatannya di situ. Ya. Kalau dia cari rezeki dengan cara yang tidak halal, tidak termasuk. Ya. Saya ingat ini ketika apa ini ya, kalau nggak salah bulan Ramadan tahun 2010 apa 2011 itu. Saya diundang ceramah di TVRI. Ya. Ngisi buka puasa kalau nggak salah, lupa saya. Ya, datanglah saya ke TVRI. Dulu kan masih harus datang, nggak online seperti sekarang kan, datang saya sana. Terus yang hostnya bilang, Pak Ustadz nanti saya bicara tentang bagaimana bekerja yang ini ya, yang halal gitu ya, pokoknya bagaimana orang mencari rezeki yang halal. Ya, nah ketika pembahasan itu, ini yang saya bacakan hadisnya. Saya bacakan hadisnya. Jadi orang yang mencari rezeki halal, lalu dia kelelahan karena mencari rezeki itu, tidak dapat ampunan. Nah, saya mikir ya orang-orang yang bekerja keras ya, kayak tukang beca gitu ya, itu kan kerja keras, cari rezeki halal, ya, kelelahan tidurnya dapat ampunan. Ya. Kadang-kadang orang-orang yang Gojek ya, Gojek itu kan kerja keras itu, panas-panas. Kadang-kadang dia mampir di masjid kelelahan ya, mestinya kita kasih minum itu. Ya. Nanti mungkin mana Mas Yanto nih, bagian sosial, mungkin kita siapin air minum lah di situ, gratis untuk para Gojek yang istirahat ya. Ya. Yang sederhana ya. Gelas gitu kan cukup ya. Karena memang ini masjid kita ini tempat orang lalu lalang gitu. Kadang-kadang orang istirahat di emperan dia ya. Kalau kita kasih air minum aja kan sedekah sebenarnya. Ya.
Kadang-kadang dia sampai rebahan gitu ya. Rebahan, tertidur sebentar aja itu udah pahala bagi kita loh, pengurus ya. Apalagi kalau Haji Wahyu ngasih air minumnya kan, pahalanya buat Haji Wahyu. Ya. Eh, Kemarin itu ibu-ibu sempat punya ide bikin yang semacam itu, yang lemari es itu, yang tempat biasa orang jual tapi taruh di luar gitu. Cuman persoalannya kan nanti listriknya segala macamnya. Tapi kalau kita beli yang tidak usah pakai listrik itu misalnya kita taruh aja di situ kan, terus yang dingin gitu yang biasa saja kan, mungkin orang-orang mampir pada ini ya, tukang beca, gojek ya, atau tukang apa, supir angkot ya. Syukur-syukur begitu mampirnya sholat sunnah ya kan. Alhamdulillah rezeki pahalanya kita pengurus dapat pahala itu. Ya, pahala. Ya. Nah, pahala itu mudah mendapatkannya. Ya, asal kita siapkan. Ya. Nanti kita ini kan lah, kita terapkan lah itu ya, memberi minum orang yang istirahat ya daripada bekerja. Karena kalau saya lihat siang-siang itu ya ramai di sini, ojek-ojek ya, tukang apa, pada istirahat, pada apa. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, bersifat qanaah, merasa cukup dengan bagiannya, merasa cukup dengan rezekinya. Ini Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim, ya, berbahagialah orang yang berserah diri dan tunduk patuh pada ketentuan Allah ya. Qad aflaha man aslama. Nah, itu dia ya. Barang siapa yang tunduk patuh pada pemberian Allah. Ya, kemudian dia diberi rizki yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Wa rizqa kafafan. Kafafan itu kafafan, cukup. Ya. Kemudian dan dia qanaah terhadap pemberian Allah, ridho terhadap pemberian Allah ya. Jadi tiga di sini ya. Pertama, berserah diri pada ketentuan Allah, karena begini, rezeki itu urusan Allah sebenarnya. Ya. Bagi Allah itu sangat mudah membuat orang itu rezekinya naik. Juga bagi Allah sangat mudah membuat orang itu rezekinya hancur. Iya, itu urusan rezeki, itu urusan Allah itu. Dan kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku berusaha, urusan rezeki aku serahkan pada Engkau. Nah, itu disebut dalam hadis ini adalah qad aflaha, sungguh berbahagialah orang yang seperti itu gitu. Ya. Kemudian dia diberi rezeki yang cukup. Nah, cukup ini apa kriterianya? Apakah cukup untuk beli Alphard? Enggak. Jadi cukup itu, rezeki yang cukup itu ya, itu yang kalau dalam Islam itu 5 rezeki yang cukup itu. Pertama, cukup makan, pangan. Yang kedua, ada pakaian, cukup pakaian. Yang ketiga, cukup ada tempat tinggal. Ya. Yang keempat, cukup pendidikan. Yang kelima, cukup kesehatan. Itu 5. Nah, kalau dalam ekonomi yang kita pelajari, primer itu hanya 3. Ya kan? Makan, pakaian, tempat tinggal. Tapi dalam Islam kebutuhan primer itu 5. Ya, 5. Makan, pakaian, tempat tinggal, belajar, ya, dan kesehatan. Makanya yang namanya pendidikan dalam Islam itu tidak pernah bayar itu. Coba lihat sejarah-sejarah Islam dari dulu. Al-Azhar sampai sekarang nggak bayar itu kuliah di Al-Azhar. Sampai sekarang. Udah berapa ribu tahun itu. Dari mana biayanya kan gitu kan? Nah, karena Al-Azhar punya wakaf yang luar biasa. Ya, kekayaan wakaf Al-Azhar itu lebih besar daripada kekayaan negara Mesir. Ya, pernah ketika negara Mesir defisit meminjam uang kepada wakafnya Al-Azhar. Ya. Itu kesehatan. Kesehatan itu tidak pernah bayar orang berobat.
Ya, ketika rumah sakit pertama di dunia didirikan di Baghdad pada tahun 850 Masehi. Ya, namanya dulu Bimaristan. Ya. Dari mana uangnya? Wakaf juga. Ya, jadi kalau mau bangun ekonomi ya dari wakaf, nggak ada cerita lain. Ya. Nah, jadi dalam Islam 5 ini terpenuhi nih. Ya, makan, orang miskin nggak bisa makan dari mana? Dari zakat. Pakaian, nggak punya pakaian dari mana? Bisa dari zakat, bisa dari infak, bisa dari sedekah. Rumah, tidak punya rumah dari mana? Bisa dari infak, bisa dari sedekah. Ya. Koperasi syariah yang saya ketua pengawas syariahnya sampai hari ini sudah membagikan rumah gratis sebanyak 492 rumah. Kepada siapa? Kepada orang yang sangat miskin di kampung itu. Ya. Jadi tim kita keliling kampung melihat orang-orang yang sangat miskin. Ada satu cerita, saking miskinnya ya, itu kandang kambing dibagi 2. Kandang kambing dibagi 2, sebelah buat kambing, sebelah buat dia tidur dan tinggal. Saking miskin. Ya. Kan begini kalau atap kandang kambing itu kan, begini kan. Ini dibagi 2 nih tiangnya, sebelah sini buat kambing, sebelah sini buat dia. Ya. Jangan tanya punya toilet apa enggak. Ya. Nah, itu kita bangunkan. Ya. Satu rumahnya seharga 60 juta. Ya, sekarang udah 492, terakhir minggu lalu itu sudah 492. Dari mana? Dari infak. Nah, bisa dari infak. Ya. Terus sudah ya, pangan, sandang, tempat tinggal udah. Pendidikan dari mana? Dari zakat ini. Fisabilillah bisa. Bisa dari infak juga. Bisa. Ya. Pendidikan bisa. Ya. Tadi saya terima WA dari murid saya yang di Singapura. Dia bilang, Pak Ustadz, saya mau kasih infak ke pesantren Al-Ittisom yang Pak Ustadz asuh katanya. Ya. Murid saya dari Singapura. Oh iya, saya bilang, iya terima kasih. Terus dia kirim lagi, sudah ditransfer ya Pak Ustadz katanya. 3,5 juta. Ya. Infak untuk pesantren Al-Ittisom. Ya. Nanti kita beli kamera aja nanti. Ya, kita untuk online, untuk yang santri online kita nggak ada kamera, kita masih pakai handphone itu kalau panas mati sendiri dia. Ya. Cuman kamera harganya 7 juta, jadi masih kurang 3,5 juta. Ya. Nanti kita carilah ya dari jemaah yang ingin membantu ya, yang ingin berinfak, silakan nanti ke atas saja ya kalau mau berinfak. Tapi saya kaget juga tadi itu. Tiba-tiba itu gak ada angin, gak ada hujan. Dia bilang, Pak Ustadz, saya ini murid Pak Ustadz. Oh iya, saya bilang. Nah, ini saya mau infak. Saya nggak tahu dari mana dia tahu pesantren Al-Ittisom. Yang santrinya muda-muda. Mungkin dari viral dari mana-mana dia tahu gitu ya pesantren Al-Ittisom. Tiba-tiba aja saya mau infak per pesantren. Gitu dia bilang. Ya. Aduh, saya pikir ternyata itu hanya berapa orang saja mereka itu infak. Ada 4 orang apa 5 orang itu infak. Ya. Nah, jadi 5 ini dalam Islam dipenuhi ya. Pendidikan bisa dari wakaf, kesehatan bisa dari wakaf, dan kebanyakan memang dari wakaf ya. Pendidikan itu dari wakaf. Nah, termasuk Rumah Sakit Islam Bogor. Ya. Rumah Sakit Islam Bogor ini kita sudah deklarasikan rumah sakit berbasis wakaf. Nah, ya. Sudah kita deklarasikan Rumah Sakit Islam Bogor rumah sakit berbasis wakaf. Ya. Pembangunan gedung yang baru sekarang ini yang 4 lantai itu menghabiskan dana sudah 9 miliar. Itu 1 lantai kurang lebih 2 miliar lebih. Itu ada 1 lantai yang wakaf 1 orang. 1 lantai wakaf 1 orang. Ya.
Nah, artinya apa? Artinya ketika orang kaya kemudian dia cinta kepada akhirat, maka uang miliar-miliar itu kecil bagi dia. Ya. Bagi kita gede banget ya. Bagi kita gede banget itu. Ya, tapi bagi dia, ya. Bahkan ada teman yang setiap bulan infak 50 juta untuk rumah sakit. Setiap bulan 50 juta. Untuk apa ini? Untuk orang miskin yang berobat gak ada uang. Coba. Dan itu nggak terinformasikan ke masyarakat. Ya. Jadi kalau para jemaah tahu sampai hari ini ya, Rumah Sakit Islam itu sudah membebaskan utang-utang orang yang tidak mampu itu ya, yang dianggap kemudian disedekahin gitu. 1,29 miliar. Ya, berapa ratus pasien gitu. Yang tidak mampu, tidak ada BPJS, KTP-nya entah di mana-mana. Ya. Begitu datang udah ditangani aja dulu, urusan itu belakangan ya. Itu kejadiannya begitu. Kemarin itu ada yang suami istri berantem, istrinya ditusuk sama suaminya, terburai ususnya, ya dioperasi. Ternyata nggak bisa sekali operasi karena mungkin tusuknya diputer-puter kali. Itu suami masih manusia nggak tuh, orang Depok. Tadi kita operasinya nggak bisa sekali, 3 kali, 16 juta biayanya. Begitu ditagihkan, karena dia nggak punya apa-apa, nggak punya biasa, nggak punya apa-apa. Saya cuma punya uang 3 juta katanya. Ya sudah, masa mau ditahan ya? Pulanglah. Dari mana yang lagi nutupin 13 juta? Itulah dari min haitsu la yahtasib itu kan. Dari infak, dari sedekah orang-orang kaya gitu ya. Nah, kita mau meniru spirit itu. Ya, makanya Rumah Sakit Islam Bogor ini akan terus berbenah diri ya. Termasuk manajemennya terus diperbaiki lah. Meskipun sana sini saya dapat WA juga itu. Ya, manajemen yang yang kurang baik lah, yang mengecewakan pasien ya. Maka kita teruskan. Saya kalau dapat WA begitu, saya teruskan ke direksi. Ya. Jadi supaya menjadi bahan input ya. Nah, kemudian itu yang ketiga tadi ya. Jadi yang pertama tadi, agar harta menjadi sarana ibadah, pertama tidak mendapatkannya dengan cara yang batil ya. Harus cara yang benar. Yang kedua, kita berusaha mencari rezeki yang halal ya. Yang ketiga, kita merasa cukup atau qanaah. Ya. Sebab kalau sebenarnya berapapun gaji, kalau kita nggak qanaah, nggak akan cukup. Berapapun gaji. Ya. Karena kecenderungan manusia itu dia akan memperbesar pengeluarannya ketika gajinya naik. Ya. Saya beri contoh ya. Ada pengumuman ya, bulan depan gaji naik 10% misalnya nih. Dia langsung naikin pengeluaran 20%. Caranya gimana? Mulai kredit lah sana sini ya. Wah, saya kan gaji saya naik nih. Saya boleh nambah kredit ini, kredit itu gitu. Ya. Jadi selalu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan jadinya. Ya. Dibilang, wah ini nggak benar ini kalau manajemen keuangan seperti itu jebol. Ya kan? Dalam ekonomi ada namanya fungsi konsumsi daripada Keynes, ya, Keynesian consumption function. Itu rumusnya itu Y sama dengan A plus B dikali X. Ya. Y itu adalah apa yang dibelanjakan, X adalah apa yang income yang didapatkan, ya. Nah, B-nya itu adalah koefisien daripada X-nya.
Nah, koefisien daripada X-nya itu mesti di bawah 1. Ya. 0,8 atau 0,7. Artinya 100 yang kita dapatkan sebagai pendapatan, yang kita belanjakan apakah 80, apakah 70, 0,8 atau 0,7 daripada 100. Sehingga kita punya saving, kita punya tabungan. Ya. Tabungan itu ajaran Islam loh. Ya. Maka kita harus menabung. Tabungan ada 2, ada tabungan dunia, ada tabungan akhirat. Nah, gitu ya. Tabungan dunia ya yang di rekening bank kita lah. Tabungan akhirat yang mana? Yang kita infakkan. Itu jangan kira itu uang hilang loh. Itu tabungan. Makanya semakin banyak kita berinfak, semakin banyak tabungan kita di akhirat nanti. Ya. Nah, jadi yang terbaik daripada perilaku kita adalah bagaimana kita mengatur pengeluaran kita lebih kecil daripada pemasukan kita. Itu yang baik. Tapi dalam prakteknya itu sedikit juga yang orang seperti itu. Kebanyakan pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Akhirnya apa? Ngutang kan? Apalagi sekarang ngutang mudah banget dengan pinjol. Ya enggak? Para jemaah sekalian, perusahaan pinjol itu sekarang hampir 600 perusahaan. Angkanya 580 berapa gitu. Yang legal itu sekitar 155. Yang ilegal, bayangin berapa banyak itu? 300 lebih yang ilegal. Yang ilegal itu kalau Bapak nggak mampu bayar, Bapak diteror. Ya, utang Bapak akan disebarkan ke seluruh grup WA yang ada di handphone Bapak itu. Malunya luar biasa itu. Ya, debt collector datang ke rumah. Ya. Pinjol. Nah, kenapa pinjol marah? Karena memanfaatkan psikologi orang. Orang kalau namanya orang ngutang itu malu. Ya. Ngutang ke tetangga malu, ngomong aja malu, terus utang nanti ya kalau dikasih, kalau enggak lebih malu lagi. Psikologi orang itu dimanfaatkan oleh pinjol. Pinjol itu Masya Allah mudahnya, cuman modal KTP, foto wajah, dalam hitungan menit langsung keluar itu transfer masuk ke rekening. Tapi bunganya Masya Allah luar biasa. Dia sih bilangnya sih 0, sekian persen gitu ya. Tapi itu kan per hari. 0,2% Pak. Per hari Pak. Kali 30 berapa itu? Ya. 0,26% Pak katanya. Iya itu sehari, iya kecil banget kan, wow kecil banget, sehari itu. Kali setahun, kali 360, udah hampir 100% itu. Kita utang 100 juta misalnya, tahun depan harus bayar 200 juta, gila nggak? Ya. Dan sekarang pinjol itu luar biasa, triliun orang Indonesia yang terlibat pinjol. Nah, ini akibat apa? Akibat ya salah satunya adalah tidak mampu mengatur pengeluaran dari sisi pendapatan. Yang kedua memang pendapatannya kecil ya. Jadi mau diatur-atur gimana nggak bisa juga, akhirnya dia pinjol. Nah, inilah perlu bantuan tadi itu. Ya, bantuan keluarga. Ya, ada kalau kita punya adik, kita punya kakak yang miskin, ini bantulah dari harta kita biar dia nggak pinjol gitu. Seperti itu. Ya, kalau memang sangat-sangat miskin ya. Nah itu para jemaah sekalian, ya. Nah mensikapinya dengan penuh ridho dan ikhlas, penuh rasa syukur serta qanaah, jauh daripada sifat rakus dan tamak. Ya ini ya. Qanaah ini juga sangat penting untuk mengerem
sifat iri ya. Tetangga beli mobil baru panas gitu ya. Tetangga beli apartemen baru panas gitu ya. Itu kalau orang yang qanaah enggak akan seperti itu. Ya. Dia paham betul ya. Orang itu kan masing-masing punya rezeki. Ya, kenapa harus iri sama rezeki orang? Ya. Nah, dan menggunakan hartanya sesuai dengan ajaran Islam. Dia tidak mubazir dan tidak pula kikir. Ya. Nah, orang yang bersyukur dengan harta yang dia peroleh, dia akan infak. Ya, dia akan rajin untuk berinfak. Ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Ini baru satu halaman ini pembahasan. Ya, tadi banyak cerita. Baik, ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Baik, demikian ya kita sudahi dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.